Halo, berjumpa lagi di Law's Plane, Breaking Down Law One Plane at a Time. Hari ini kita masuk ke seri hukum perikatan, dan kita akan membahas 3 istilah sekaligus yang sering muncul di kelas hukum perikatan. One prestasi, perbuatan melawan hukum atau PMH, dan overmach. Kelihatannya 3 topik terpisah, tapi sebenarnya mereka jawab satu pertanyaan yang sama. Sebelum masuk teori, mari kita membayangkan sebuah skenario. Hari ini pernikahanmu. Semua sudah siap. Tamu sudah berdatangan, kamu sudah pesan catering dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba di hari H, cateringnya tidak muncul, makanannya tidak ada. Dari satu kejadian ini, hukum bisa memberi 3 jawaban yang berbeda, tergantung kenapa cateringnya tidak datang. Skenario 1, cateringnya tidak datang karena lupa atau sengaja ingkar. Itu namanya one prestasi. Skenario 2, cateringnya tidak datang karena di jalan truknya kecelakaan. Semua makanan hancur berantakan di luar kuasa pemilik catering. Itu overmach. Skenario 3, ada tetangga yang tiba-tiba dengan sengaja menyiram air got bau ke tempat resepsimu sampai menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu. Itu perbuatan melawan hukum alias PMH. Satu pesta, 3 kemungkinan hukum. Kita akan bedah satu persatu, dan di akhir nanti kita balik lagi ke sini buat memecahkan masalahnya. Sebelum masuk detail, pegang dulu satu peta besar biar tidak kesasar. Ketiga konsep ini, yaitu one prestasi, PMH, dan overmach, sebenarnya jawab satu pertanyaan yang sama. Apakah ada yang gagal atau ada yang dirugikan? Lalu siapa yang harus tanggung jawab? Bedanya cuma di konteks. One prestasi adalah keadaan di mana seseorang gagal memenuhi janji yang lahir dari sebuah perjanjian. Dasar hukumnya ada di pasal 1243 KUH Perdata. PMH adalah keadaan di mana seseorang merugikan orang lain lewat perbuatan melawan hukum tanpa perlu ada perjanjian. Dasar hukumnya di pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan overmach adalah kartu bebas dalam tanda kutip, situasi di mana debitur gagal melaksanakan prestasinya, tapi bukan karena salahnya. Dasar hukumnya ada di pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata. Kita mulai dari yang pertama, one prestasi. Sederhananya, one prestasi itu ingkar janji. Debitur atau pihak yang punya kewajiban tidak memenuhi prestasi yang sudah dia janjikan, entah karena sengaja atau karena lalai. Dasar hukumnya di pasal 1243 KUH Perdata. Tapi ada syarat mutlak yang sering dilupakan mahasiswa. One prestasi cuma bisa terjadi kalau ada perjanjian yang sah dulu. Tidak ada perjanjian, maka tidak ada one prestasi. Ini sangat fundamental, karena inilah yang membedakan one prestasi dari PMH. Oh iya, kalau ada yang masih bertanya apa itu prestasi, menurut pasal 1243 KUH Perdata, prestasi bisa 3 macam: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau justru tidak berbuat sesuatu. Terus, one prestasi itu wujudnya seperti apa? Ada 4 bentuk klasik yang perlu kamu ingat. 1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, yaitu tidak melakukan apapun yang disanggupi pada saat menyepakati perjanjian, seperti peristiwa catering yang tidak datang tadi. 2. Debitur berprestasi tapi keliru, dilakukan tapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Misalnya pesan 500 nasi kotak yang datang cuma 200 nasi kotak. 3. Debitur berprestasi tapi terlambat, barangnya sudah benar, jumlahnya juga sudah benar, tapi datangnya terlambat pas acara sudah bubar. 4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru tidak boleh dia lakukan. Misalnya barangnya sudah benar, jumlahnya benar, datangnya tepat waktu, tapi yang diminta oleh pembeli adalah makanan khusus vegetarian, sedangkan yang datang adalah makanan yang menggunakan daging sapi. Ada bagian yang sering terlewatkan. Sebelum kamu bisa menggugat debitur ke pengadilan karena one prestasi, biasanya kamu harus kasih somasi dulu. Somasi itu adalah teguran resmi
yang menyatakan bahwa debitur sudah lalai memenuhi prestasinya. Dasar hukumnya ada di pasal 1238 KUH Perdata. Jadi tidak bisa asal memasukkan gugatan wan prestasi. Harus ada peringatan resmi dulu. Pengecualiannya, kalau di perjanjian sudah ditetapkan tenggat waktu yang tegas, maka ketika lewat dari tanggal yang disepakati itu, ya otomatis lalai, tidak perlu somasi lagi. Kalau sudah wan prestasi, lalu apa akibat hukumnya? Debitur bisa dituntut ganti rugi, dan ganti rugi ini punya 3 komponen terkenal. Istilah Belandanya, kosten, schaden, and interessen. Biaya, rugi, dan bunga. Biaya itu ongkos yang sudah kamu keluarkan. Rugi itu kerugian nyata yang kamu alami. Bunga itu keuntungan yang harusnya kamu dapat, tapi jadi hilang karena perbuatan debitur. Sekarang pindah ke konsep kedua, perbuatan melawan hukum, atau biasa disebut PMH. Bahasa Belandanya, onrecht matig daad. Dasar hukumnya pasal 1365 KUH Perdata. Isinya kurang lebih seperti ini. Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu untuk menggantinya. Nah, ini beda konsep dari wan prestasi. PMH itu lahir dari undang-undang, bukan dari kontrak. Artinya, PMH bisa terjadi antara dua orang yang sama sekali tidak punya hubungan hukum sebelumnya. Tidak perlu ada perjanjian, seperti peristiwa di awal tadi antara kamu sama tetangga yang menyeramkan air got. Biar satu perbuatan bisa disebut PMH, ada 4 unsur yang harus semuanya terpenuhi. Ini wajib kamu hafal. 1. Ada perbuatan yang melawan hukum. Bisa berbuat, bisa juga justru tidak berbuat padahal seharusnya berbuat. 2. Ada kesalahan, yaitu unsur kesengajaan atau kelalaian di pihak pelaku. Istilahnya schuld. 3. Ada kerugian, yaitu korban harus benar-benar mengalami kerugian, dan ini bisa berupa kerugian material seperti uang atau imaterial seperti nama baik. 4. Ada hubungan kausal, artinya bahwa kerugiannya harus benar-benar akibat dari perbuatan itu, bukan karena hal lain. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, gugatan PMH-nya bisa gugur. Ada satu cerita sejarah singkat yang perlu untuk diketahui. Dulu, sebelum tahun 1919, melawan hukum dimaknai dalam arti sempit. Sebuah perbuatan dianggap melawan hukum kalau melanggar undang-undang tertulis. Jadi kalau ada orang jahat tapi tidak ada pasal spesifik yang dilanggar, maka dia bisa lolos dari melawan hukum. Terus muncul putusan legendaris yang diputus oleh Hoge Raad atau Mahkamah Agungnya Belanda di tanggal 31 Januari 1919 dari kasus Lindenbaum versus Cohen. Putusan ini memperluas makna melawan hukum, dan sampai sekarang kita pakai pemahaman yang luas ini. Sekarang, melawan hukum mencakup 5 hal: melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan yang paling luas, bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku di masyarakat. Jadi walaupun tidak ada pasal spesifik, kalau perbuatanmu melanggar rasa kepatutan, kamu tetap bisa kena PMH. Karena wan prestasi dan PMH sering bikin bingung, ayo kita sandingkan bersebelahan. Dari sumbernya, wan prestasi bersumber dari perjanjian, PMH dari undang-undang. Dari dasar hukum, wan prestasi ada pada 1243 KUH Perdata, dan PMH ada pada 1365 KUH Perdata. Dari sisi hubungan para pihak, pada wan prestasi para pihak harus terikat perjanjian, sedangkan PMH bisa tanpa hubungan hukum sebelumnya. Apakah perlu somasi? Wan prestasi umumnya perlu, PMH tidak. Dari sisi yang harus dibuktikan, wan prestasi cukup membuktikan adanya perjanjian dan ada perbuatan ingkar janji. PMH harus membuktikan 4 unsur lengkap, termasuk kesalahan dan kausalitas. Ganti ruginya, wan prestasi pakai formula biaya, rugi, dan bunga. Sedangkan PMH
ganti kerugian material dan imaterial. Sekarang konsep ketiga yang mempunyai fungsi berbeda, yaitu overmach atau keadaan memaksa atau force majeure. Kalau one prestasi dan PMH itu adalah senjata untuk menggugat, overmach justru jadi perisai untuk membela diri. Overmach itu keadaan di mana debitur gagal berprestasi, tapi karena peristiwa yang di luar kekuasaan dan di luar kesalahannya. Karena bukan salah dia dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Dasarnya pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Kenapa ini penting? Karena inilah pembeda antara gagal karena kesalahan dan gagal karena force majeure. Kembali ke contoh case yang catering tadi, ketika cateringnya tidak datang, karena lupa itu one prestasi dan harus bayar ganti rugi. Ketika cateringnya tidak datang karena banjir bandang menggenangi jalur satu-satunya, maka itu overmach. Kejadiannya sama-sama tidak datang, tapi hukumnya beda 180 derajat. Tapi tidak semua alasan bisa dipakai buat overmach. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. 1. Kegagalannya benar-benar di luar kekuasaan debitur, bukan karena dia malas atau ceroboh, tapi karena keadaan yang benar-benar tidak bisa dia kendalikan. 2. Peristiwanya tidak bisa diduga sebelumnya pada saat perjanjian dibuat. Kalau kejadiannya sudah bisa diprediksi dari awal, susah untuk masuk kategori memaksa. 3. Debitur tidak sedang beritikat buruk. Dia tidak boleh berada dalam keadaan lalai pas peristiwa itu terjadi. Kalau ketiganya terpenuhi, barulah overmach sah menjadi perisai. Dan overmach sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, overmach absolut atau objektif. Ini kondisi di mana prestasi mutlak tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Contohnya, barang yang dijanjikan musnah total karena terkena bencana, mau siapapun debiturnya. Yang kedua, overmach relatif atau subjektif. Di sini prestasi sebenarnya masih mungkin dilakukan, tapi cuma dengan pengorbanan yang tidak wajar atau tidak sepadan. Misalnya jalur pengiriman normal diblokir, dan satu-satunya cara mengirim lewat rute yang biayanya berkali-kali lipat sampai tidak masuk akal secara ekonomi. Bedanya adalah absolut itu tidak mungkin sama sekali, dan relatif itu mungkin, tapi keterlaluan beratnya. Sekarang kita kembali ke skenario pernikahan tadi, dan sekarang kamu sudah punya semua ilmunya untuk menganalisis sendiri. Ketika catering malas atau lupa datang, ada perjanjian dan gagalnya karena salah satu pihak catering, maka itu one prestasi. Wajib ganti rugi lewat pasal 1243 KUH Perdata. Kalau truk cateringnya kecelakaan, makanan hancur di luar kuasa dia, tapi kecelakaan tersebut bukan salah pihak catering, maka itu overmach. Pihak catering dapat terbebas dari ganti rugi. Dasar hukumnya di pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata. Bagaimana dengan tetangga yang menyiram air got ke lokasi resepsi? Nah, di sini tidak ada perjanjiannya sama sekali, tapi dia merugikan kamu lewat perbuatannya, maka itu PMH. Pasal 1365 KUH Perdata. Sekarang kelihatan dari satu skenario ada 3 hasil. Dan supaya kamu tidak pernah tertukar lagi, ada diagram yang mudah untuk kamu ingat. Mulai dari satu pertanyaan. Apakah ada perjanjian antara para pihak? Kalau tidak ada perjanjian, tapi ada yang dirugikan lewat perbuatan melawan hukum, langsung ke PMH. Kalau ada perjanjian, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah gagalnya karena kesalahan debitur? Kalau iya, maka itu one prestasi. Kalau tidak, maka itu karena keadaan memaksa atau overmach. Kita rangkum 3 hal yang wajib diingat. 1. One prestasi adalah ingkar janji dari perjanjian. Harus ada perjanjian sah dulu. Somasi dulu baru ganti rugi. 2. PMH adalah merugikan orang tanpa perlu adanya perjanjian. Hubungan hukumnya lahir dari undang-undang. Harus membuktikan 4 unsur pasal 1365. 3. Overmach adalah kartu bebas debitur. Gagal tapi bukan salahnya, jadi bebas dari ganti kerugian.
pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata. Sekarang kamu sudah bisa membedakan mana gagal karena salah sendiri, mana gagal karena force majeure, atau merugikan orang tanpa perjanjian sama sekali. Kalau episode ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman sekelas yang masih bingung antara One Prestasi dan PMH. Sampai ketemu lagi di episode Law Explained selanjutnya.